Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi NIM 20234005. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang kearifan lokal Minangkabau di Korong Kampung Baru. Latar belakang, kearifan lokal merupakan ciri khas atau ciri khusus mengenai etika dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari suatu daerah. Kearifan lokal suatu daerah umumnya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang berguna untuk mengelola alam atau lingkungan hidup suatu daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas atau budaya tersendiri yang membedakannya dengan daerah lainnya. Kearifan lokal tersebut tidak akan lekang oleh waktu, ia mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh kearifan lokal Minangkabau yang masih ada sampai saat ini yaitu Randai, Indang, Sile, dan masih banyak lainnya. Dalam berbagai kebudayaan yang menjadi kearifan lokal suatu daerah, umumnya mengandung berbagai makna atau mencerminkan bagaimana watak dari masyarakat di daerah tersebut. Seperti pada pertunjukan Randai yang terdapat pada daerah Minangkabau, di mana sebelum dimulainya pertunjukan Randai, terlebih dahulu dimulai dengan sambah atau salam persembahan yang ditujukan kepada Tuhan dan tamu undangan yang hadir pada acara tersebut. Ini melambangkan bahwa budaya Minangkabau selalu bersyukur akan nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya dan menghormati serta menghargai orang-orang yang lebih dituakan di tempat tersebut. Budaya-budaya yang menjadi kearifan lokal di suatu daerah berfungsi sebagai penghubung sarana komunikasi serta mempererat hubungan keluarga antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ruang lingkup observasi adalah kearifan lokal yang terdapat pada daerah Minangkabau, khususnya di daerah Pariaman. Observasi dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang memiliki pengetahuan terhadap kearifan lokal yang ada di daerah Pariaman. Tempat dan waktu wawancara pertama dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 8.50 sampai 9.30 bertempat di Korong Apar, Nagari Larenan Panjang Barat. Sedangkan wawancara 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 8.30 sampai 9.45 tempat Korong Kampung Baru, Nagari Larenan Panjang. Hasil wawancara pertama itu Batambuah. Bentuk kearifan lokal dari Batambuah yaitu kearifan lokal dalam kesenian. Tipe kearifan lokal hubungan dengan sesama manusia dan dimensi kearifan lokalnya yaitu dimensi keterampilan lokal. Batambuah merupakan salah satu kesenian daerah Pariaman. Kesenian ini dilakukan dengan memainkan dua alat musik tradisional Minangkabau dengan cara dipukul secara terus-menerus, yaitu gandang tambuah dan gandang tasa. Alat musik tersebut dimainkan dengan berkelompok atau grup yang terdiri dari 7 orang anggota, dengan 6 orang yang memainkan gandang tambuah dan 1 orang yang memainkan gandang tasa. Kesenian ini umumnya dilakukan atau dimainkan ketika acara barale atau pernikahan yang berfungsi untuk mengiringi atau mengarak anak daro atau pengantin wanita. Selain itu, Batambuah juga dimainkan dalam kegiatan festival kesenian seperti Batajau atau perlombaan antar daerah atau antar grup tambuah tersebut. Di sini itu ada dua dokumentasi dari kegiatan atau kesenian Batambuah. Yang dokumentasi pertama yaitu Batambuah saat Festival Seni SMA Negeri 27 Koto Sungai Sari pada tahun 2020. Dan dokumentasi kedua yaitu salah satu upaya untuk melestarikan kesenian tambuah di Korong Kampung Baru, Larenan Panjang, Kecamatan 7 Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman. Batambuah merupakan tradisi Minangkabau yang dimainkan secara berkelompok. Kesenian ini dimainkan pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan festival seni. Pada tahun 2020, SMA Negeri 27 Koto Sungai Sari mengadakan festival seni dengan mengangkat tema kearifan lokal Minangkabau. Pada acara tersebut, siswa SMA Negeri 27 Koto Sungai Sari menampilkan kesenian Batambuah yang dipimpin oleh Aryudi sebagai pemimpin gandang tambuah.
Pada festival tersebut, kesenian Batambo ini ditampilkan pada awal acara sebagai pembuka acara dan menyambut tamu yang datang. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari tari Pasambahan. Untuk memeriahkan acara tersebut, Aryudi mengumpulkan lebih dari 6 anggota yang terdiri dari kelas IPA dan kelas IPS. Kesenian Batambo ini juga rutin dilakukan oleh pemuda-pemuda atau remaja Korong Kampung Baru yang dipimpin oleh Aryudi. Kegiatan ini dilakukan pada malam hari 2 atau 3 kali dalam 1 minggu. Kegiatan ini dimaksudkan agar remaja atau pemuda-pemuda tidak meninggalkan kesenian tersebut, sehingga diadakan kegiatan setiap malamnya untuk melatih keahlian atau kepandaian dalam memainkan alat musik tersebut. Kearifan lokal kedua yaitu Barundiang. Bentuk kearifan lokal yaitu kearifan lokal dalam tradisi, tipe kearifan lokal hubungan dengan sesama manusia, dan dimensinya yaitu dimensi solidaritas kelompok lokal. Barundiang merupakan salah satu cara musyawarah untuk mencari atau mendapatkan kata mufakat atau solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Barundiang merupakan tradisi Minangkabau yang dilakukan agar suatu acara dapat berjalan dengan lancar. Tradisi ini umumnya dilakukan sebelum memulai suatu acara seperti pernikahan. Contohnya ketika suatu keluarga ingin menikahkan anaknya kepada orang lain, sebelum acara tersebut maka dilakukan acara barundiang atau rundiangan antar nenek mama, alim ulama, kepala muda, pemuda-pemudi, dan orang Sumando di suatu daerah mengenai acara pernikahan tersebut. Adapun upaya dari masyarakat untuk mempertahankan tradisi barundiang ini yaitu dengan cara nenek mama atau kepala muda mulai mengajarkan kepada generasi-generasi muda atau kemenakan tentang barundiang, seperti mengadakan acara latihan mingguan untuk barundiang yang disebut dengan baraja mengece. Pada dokumentasi ini itu merupakan salah satu pertunjukan barundiang yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 2 7 Koto Sungai Sarik dalam acara pagelaran seni pada tahun 2019. Barundiang sendiri merupakan tradisi Minangkabau yang bertujuan untuk mengawali atau membuka segala acara yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Dapat berupa acara pernikahan ataupun kematian. Pada upacara kematian, nenek mama, alim ulama, atau keluarga dari pihak yang ditinggalkan akan barundiang mengenai di mana sang mayat akan dimakamkan. Umumnya barundiang ini dilakukan oleh nenek mama atau orang yang dituakan dan disegani oleh suatu kampung. Tentu saja kata-kata atau bahasa yang digunakan dan disampaikan adalah bahasa dan logat Minang. Tahun 2019, SMA Negeri 2 7 Koto Sungai Sarik mengadakan kegiatan pagelaran seni. Pada acara tersebut, siswa dari kelas IPS menampilkan tradisi barundiang yang dilakukan oleh 3 orang. Sedangkan pada Korong Kampung Baru sendiri, tradisi ini juga diajarkan oleh pemuda-pemuda atau mama kepada kemenakannya agar para remaja tetap melestarikan dari tradisi tersebut. Bentuk kearifan ketiga yaitu gotong royong memberasihan pusaro. Bentuk kearifan lokal yaitu kearifan lokal dalam tradisi, tipe kearifan lokal hubungan dengan sesama manusia, dan dimensinya yaitu dimensi solidaritas kelompok lokal. Tradisi ini umumnya sudah ada sejak nenek moyang atau leluhur yang dulu hidup di Korong Kampung Baru. Merupakan tradisi di daerah Pariaman, khususnya di Korong Kampung Baru, di mana pemuda-pemuda kampung akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan pusara atau kuburan. Tradisi ini umumnya dilakukan sebelum melaksanakan tradisi mengaji ke kuburan. Kegiatan ini dimaksudkan agar sebelum mengunjungi pusara atau kuburan, masyarakat mudah untuk menemukan kuburan dari salah satu anggota keluarganya. Mengingat kegiatan ini hanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yakni ketika sebelum memasuki bulan Ramadan dan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam tradisi ini, kaum perempuan akan memasak di rumah untuk pemuda yang sedang bekerja. Kemudian beberapa pemuda akan menjemput masakan tersebut
dengan mengunjungi setiap rumah yang ada di kampung tersebut. Tradisi ini menggambarkan kekompakan atau solidaritas yang terjalin di antara kaum pemuda yang terdapat dalam satu kampung. Ada beberapa manfaat yang terdapat dalam tradisi tersebut, yaitu melambangkan solidaritas yang erat antar pemuda dan menjalin hubungan yang baik antara kemenakan, mama, maupun pemuda-pemuda. Dari salah satu dokumentasi, yaitu tradisi memberasihan pusara atau kerja bakti membersihkan kuburan ini yang dilakukan di Korong Kampung Baru. Memberasihan pusaro atau membersihkan kuburan merupakan tradisi rutin yang dilakukan oleh warga Korong Kampung Baru sebelum dan sesudah memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan bekerja sama antara pemuda, mama, maupun kemenakan. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan bertugas masakan nasi beserta lauk pauk di rumah masing-masing. Kemudian memberikannya kepada kaum laki-laki. Korong Kampung Baru sendiri tinggal berdasarkan kesamaan suku, sehingga daerah untuk pusara ini akan terbagi berdasarkan suku-sukunya dan pelaksanaan kegiatan ini juga berbeda antar suku. Kearifan lokal selanjutnya yaitu mengaji di pusaro atau mengaji di kuburan. Bentuk kearifan lokal yaitu kearifan lokal dalam tradisi, tipe kearifan lokal, hubungan dengan sesama manusia, dan dimensinya yaitu dimensi solidaritas kelompok lokal. Mengaji di pusara atau kuburan merupakan salah satu tradisi masyarakat Korong Kampung Baru yang dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan kunjungan ke kuburan atau makam dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Biasanya kegiatan ini dilakukan setelah kerja bakti antar pemuda untuk membersihkan kuburan dan sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yakni ketika sebelum memasuki bulan Ramadan dan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, kaum perempuan akan membawa nasi beserta lauk dengan delama, yaitu tudung nasi yang terbuat dari rotan, berbentuk seperti gunung yang menjulang tinggi. Kegiatan ini pertama kali dilakukan, yaitu para alim ulama akan membacakan doa-doa di satu tempat yang telah ditentukan. Setelah membaca doa-doa, dilanjutkan dengan masyarakat atau anggota keluarga akan menyiram kuburan anggota keluarganya dengan air mawar yang telah diracik sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan makan bersama antara pemuda, kemenakan, dan alim ulama. Salah satu dokumentasi ini terdapat di Korong Kampung Baru, yaitu mengaji di pusaro atau berdoa di kuburan. Mengaji di pusaro atau kuburan merupakan tradisi yang dilakukan setelah kegiatan memberasihan pusaro, biasanya 1 hari setelah kegiatan tersebut. Berbeda dengan tradisi sebelumnya, tradisi ini dilakukan oleh semua orang, termasuk di dalamnya kaum perempuan. Pada tradisi ini, alim ulama akan membacakan doa-doa dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertujuan untuk mendoakan arwah atau anggota keluarga yang telah lebih dulu meninggalkan keluarganya. Kegiatan ini diawali dengan kaum perempuan yang akan membawa jamba ke tempat pusaro. Di dalamnya terdapat masakan-masakan yang telah disiapkan sebelumnya dan diakhiri dengan makan bersama antara kaum laki-laki. Adapun identitas dari narasumber atau lampiran, narasumber pertama yaitu Aryudi, laki-laki umur 20, pendidikan sekolah SMA, pendidikan SMA, jabatan sebagai ketua kelompok Batambo di Korong Kampung Baru, dan narasumber kedua yaitu Samsinat, jenis perempuan, umur 62, pendidikan SD, jabatan itu lansia. Adapun transkrip hasil wawancara atau transkrip wawancara, yaitu informan pertama, tanggal wawancara itu 31 Maret 2021, bertempat di Korong Apar, Nagari Larenan Panjang Barat. Identitasnya yaitu Aryudi, umur 20, laki-laki, pendidikan formal SMA. Transkrip wawancaranya yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan Batambo?
narasumber menjawab bahwa batambua adalah memainkan alat musik tradisional Minangkabau berupa gendang tambua dan gendang tasa. Dimainkan secara berkelompok yang terdiri atas 7 orang, di mana 6 orang memainkan gendang tambua dan 1 orang memainkan gendang tasa. Yang kedua, itu dalam kegiatan apa saja batambua ini dimainkan atau dilakukan? Jawabannya itu batambua ini dilakukan atau dimainkan pada acara seperti barale atau pernikahan sebagai pengarah anak daro atau penggiring pengantin wanita. Selain itu, batambua juga dimainkan ketika acara festival kesenian seperti batajau atau perlombaan antar daerah atau antar grup tambua tersebut. Ketiga, itu apa makna atau filosofi dari batambua yang dilakukan di Korong Kampung Baru? Narasumber menjawab yaitu batambua berfungsi sebagai hiburan dalam suatu acara, misalnya barale atau pernikahan, dan melestarikan kesenian dan alat musik Minangkabau. Keempat, itu apakah ada upaya dari masyarakat untuk mempertahankan kesenian batambua ini? Ya, narasumber menjawab yaitu ada. Salah satu upaya melestarikannya yaitu dengan mengadakan acara batajau. Batajau yaitu melakukan acara gabungan daerah tertentu dengan menampilkan grup atau kelompok tambua yang telah diundang di acara tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan barundiang? Narasumber menjawab barundiang merupakan salah satu cara dalam bermusyawarah atau mendapatkan kata mufakat atau solusi untuk menyelesaikan satu masalah. Tradisi ini dilakukan agar suatu acara dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, dalam kegiatan apa saja barundiang dimainkan atau dilakukan? Narasumber menjawab yaitu umumnya dilakukan sebelum memulai suatu acara seperti pernikahan. Pertanyaan selanjutnya, apa makna atau filosofi dari barundiang dilakukan di Korong Kampung Baru? Yaitu barundiang ini bermakna sebagai suatu kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum memulai suatu acara agar acara tersebut dapat dilaksanakan berjalan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya itu apakah ada upaya dari masyarakat untuk mempertahankan tradisi barundiang ini? Ada. Salah satu upaya untuk mempertahankan tradisi tersebut itu dengan cara nenek mama atau kepala muda mengajarkan kepada generasi-generasi muda atau keponakan tentang barundiang seperti mengadakan acara latihan mingguan untuk barundiang yang disebut dengan baraja mengecek. Informan kedua yaitu wawancara dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2021 bertempat di Korong Kampung Baru Nagari Larenan Panjang. Identitas informan 2 yaitu Sangsina umur 62 perempuan tamatan SD. Pertanyaannya, sejak kapan tradisi memberasian pusara ini diterapkan di Korong Kampung Baru ini, Nek? Jawabannya itu tradisi memberasian pusara ini telah dilakukan sejak nenek moyang atau leluhur di kampung ini. Kedua, kapan tradisi memberasian pusara dilaksanakan di Kampung Baru? Tradisi ini dilakukan sebelum melaksanakan tradisi selanjutnya, yaitu tradisi mengaji di pusara. Pertanyaan ketiga yaitu apa tujuan dari tradisi memberasian pusara tersebut? Yaitu bertujuan untuk memudahkan masyarakat atau anggota keluarga untuk menemukan kuburan atau makam dari salah satu anggota keluarga. Kemudian apakah ada manfaat dari tradisi tersebut? Tentu saja ada. Tradisi ini bermanfaat yaitu melambangkan solidaritas yang erat antar pemuda dan menjalin hubungan baik antara kemenakan mama maupun pemuda-pemuda. Pertanyaan kelima yaitu apa yang dimaksud dengan tradisi mengaji di pusaro? Narasumber menjawab bahwa mengaji ke pusaro merupakan kegiatan mengunjungi kuburan atau makam dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Pertanyaan selanjutnya itu berapa kali tradisi ini dilakukan? Narasumber menjawab bahwa tradisi ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yakni ketika sebelum masuk ke bulan Ramadan dan setelah Hari Raya Idul Fitri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan dari tradisi mengaji di pusaro ini? Narasumber menjawab bahwa kegiatan ini diawali dengan kaum perempuan membawa nasi yang dilengkapi dengan delama atau tudung nasi atau disebut juga dengan jamba. Setelah itu para alim ulama membacakan doa-doa, dilanjutkan dengan masyarakat anggota keluarga menyiramkan pusaro atau kuburan anggota keluarganya dengan air mawar, kemudian diakhiri dengan makan bersama antara pemuda, kemenakan, dan alim ulama. Oke, hanya itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para pendengar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.